ketahui tentang kota Tasikmalaya mungkin lahir dari bentuk pemerintahannya ya, seperti itu. Padahal namanya sendiri, baik itu kota ataupun Tasikmalaya, sebetulnya sudah lahir lebih dari 20 tahun yang lalu. Harapan saya dengan kita mempelajari tentang asal-usul kota kita dapat terus berkarya tanpa melupakan bagaimana kota Tasikmalaya ini bisa lahir dan bisa pesat seperti sekarang ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi dengan saya Fahmi Taufik Farizal. Selamat datang di Sahabat Pena Sambawa Satria Pegunungan. Sobat semua, supaya kalian dapat melihat konten-konten terbaru dari kami, jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Lahirnya kota Tasikmalaya sendiri sebagai sebuah pemerintahan daerah otonom itu bermula dari tahun 1976 ya. Mulanya itu adalah kota administratif Tasikmalaya ya. Yang mana saat itu sudah ada 13 desa ya. Bisa dilacak ya di dalam sejarahnya. Lalu di sisi lain pada tanggal 17 Oktober 2001, nah dikatakanlah ya, itu menjadi awal lahirnya pemerintahan daerah otonom yang sekarang kita namakan dengan kota Tasikmalaya ya. Dan sekarang usianya sudah 20 tahun ya. Tapi sebetulnya nama dari kota Tasikmalaya itu sudah lama melekat sebelum pemerintahan yang sekarang, yaitu pemerintahan kota Tasikmalaya itu lahir. Apa buktinya? Nah, di sini saya mencetak beberapa lembar foto ya. Ini adalah dua bangunan yang sangat bersejarah sebetulnya di kota Tasikmalaya, dan sekarang kedua-duanya sudah almarhum. Nah, yang pertama ini lebih dahulu almarhum sebetulnya ya. Dan jejaknya itu sebelum COVID-19, berarti tahun 2020, ini masih ada jejaknya itu. Sedangkan sampingnya ini tahun 2017 ya, terakhir dibongkar ya, seperti itu. Mungkin bagi pecinta sejarah Tasikmalaya, mungkin kalian pernah melihat bangunan yang sebelah kanan ini ya. Nah, baik yang sebelah kiri ataupun yang sebelah kanan, sebetulnya ini dapat mengungkap tentang asal-usul kota Tasikmalaya ya, identitas kota Tasikmalaya sendiri. Nah, saya mendapatkan foto ini dari website KITLV Leiden, Belanda ya. Nah, ini foto sekitar tahun 1900-an lah ya, tahun 1920 ya, rentang sekitar tahun itu. Nah, di sini ada yang menarik kalau kita perbesar wujudnya seperti ini ya. Di sini tertulis kantor van de Controleur kota ya, seperti itu ya. Berarti kalau kita terjemahkan kan dalam bahasa Belanda, kantor Controleur kota ya. Jadi Controleur itu adalah seorang pejabat kolonial Belanda yang ditugaskan mengawasi dan ditempatkan di beberapa kabupaten saat itu, yang mana di masa kolonial Belanda sistem pemerintahan sendiri itu terdapat dualisme ya, baik oleh Belanda ataupun oleh daerah yang dipimpin oleh Kanjeng Dalam atau Bupati ya. Nah, di bawah asisten residen itu ada pejabat yang dinamakan Controleur. Dan di sini identitas kota ya. Di sini identitas kota ternyata sudah lama melekat ya. Dan ini ada di kota Tasikmalaya tentunya. Nah, gedung ini terakhir itu menjadi gedung Golkar. Dan sekarang itu kalau tidak salah itu menjadi rumah makan Jepang ya.
rumah makan Jepang. Ini berada di Jalan Oto Iskandar Dinata ya, Kota Tasikmalaya yang mengarah ke Taman Kota sekarang. Nah, lanjut lagi di foto sampingnya di sebelah kanan, coba kita perbesar kembali. Nah, ini ya. Ini bangunan yang sebetulnya sangat monumental sekali ya. Ini pernah menjadi gedung kepatihan ya. Ini rumah kontrolir kalau di zaman Belanda itu. Lalu di zaman kemerdekaan menjadi gedung kepatihan, tempat ngantornya patih. Dan di sisi lain juga di tahun 1976 ini sempat menjadi kantor kota administratif ya Tasikmalaya seperti itu ya. Nah, sayangnya di tahun 2017 ya, ini bangunan ini sudah dirobohkan, terakhir ditempati oleh Bank Mandiri Syariah ya. Nah, sayangnya sebetulnya ini menjadi bisa dikatakan bangunan yang tertua ya di kota Tasikmalaya ya, selain gedung Lanra yang ada di Jalan Pemuda ya. Sebetulnya sangat disayangkan sekali ya bangunan ini dirobohkan, dan dulu saya bersama anak-anak saya atau murid-murid saya dari salah satu sekolah sempat mendokumentasikan bangunan ini, dan itu terdokumentasikan dalam sebuah film pendek yang berjudul Jati Diri Tasikmalaya. Secara umum yang kita ketahui tentang kota itu adalah sebuah daerah yang jumlah penduduknya itu relatif besar ya, atau bisa dikatakan padat penduduk ya. Bahkan saya pernah membaca di dalam kamus bahasa Sunda karya Danadi Brata, saya dulu pernah menginjam dari teman saya. Jadi di sana itu ada sebuah istilah yang dinamakan kota ya. Jadi kota di sana itu diartikan sebagai dayeuh nu pangramena nya, seperti itu. Dayeuh nu pangramena seperti itu. Nah, dayeuh nu pangramena itu bisa dikatakan tempat yang memang sangat ramai seperti itu. Nah, di sini penamaan sebuah daerah ya, sebuah daerah dinamakan kota, lebih identiknya seperti itu ya. Jadi daerah tersebut sudah ramai seperti itu ya. Jadi sebetulnya kalau kota lebih identik dengan bentuk pemerintahan, sebetulnya tidak juga ya. Karena ya sebuah tempat dinamakan kota itu lebih identiknya karena memang kawasan itu memang sudah ramai sejak dahulu kala ya. Di beberapa peta lama kita bisa melihat ya, ada beberapa tempat yang dinamakan kota ya. Saya pernah melihat di peta lama Mangunraja tahun 1886. Di sana ada sebuah tempat yang dinamakan kota ya. Lalu di peta lama Manunjaya sendiri ya, yang dahulunya sebagai ibu kota Kabupaten Sukapura atau yang sekarang menjadi Kabupaten Tasikmalaya, ada beberapa tempat yang dinamakan kota ya. Dan jejaknya sebetulnya sampai sekarang masih dapat kita lihat ya di salah satu titik, dan mungkin nanti kita coba ungkap ya. Di sana ada tempat yang dinamakan Kota Kulon dan juga Kota Wetan ya. Kalau diterjemahkannya itu Kota Barat dan Kota Timur ya. Nah, itu mengenai kota ya. Bangunannya sudah dirobohkan, dan saat itu saya sempat menyaksikan sebagian dindingnya masih berdiri kokoh ya, jendela-jendela yang tingginya itu berapa meter ya, 3 meter mungkin ya, itu masih berdiri dan memang itu peninggalan Belanda. Dan saya sempat menyelamatkan sebuah bata merahnya. Nah, bata merahnya itu ini ya. Ini adalah bata merah dari gedung kontrolir ya, atau gedung kepatihan ya. Mungkin para sesepuh Tasikmalaya mengetahuinya dengan gedung kepatihan ya. Yang mana ini bata merahnya sendiri sangat besar ya. Kalian bisa membandingkannya dengan tangan saya seperti itu ya. Nah, jadi bagaimana bangunan tempo dulu itu kuat karena memang sistem membangunnya itu
menyusun batanya itu tidak seperti sekarang ya. Kalian bisa pelajari ya, terutama anak-anak teknik bangunan sipil bisa mempelajarinya bagaimana sih bangunan kolonial itu bisa kuat ya seperti itu. Dan di sini saya menyelamatkan salah satu batu batanya ya. Kita bisa mempelajari bagaimana teknik bangunan tempo dulu itu dibuat ya. Kita bisa pelajari dari wujud batu bata merah ini ya. Dan itu yang tersisa yang bisa saya selamatkan dari gedung kepatihan ini ya. Seperti itu. Nah, meskipun memang jejak dari kota administratif Tasikmalaya sendiri sudah hilang, yaitu dengan hilangnya bangunan ini, lainnya bangunan ini, tapi ada satu monumen yang menjadi saksi lahirnya awal dari pemerintahan kota Tasikmalaya. Di manakah itu? Dari saya dicukupkan sekian. Bila topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.